Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Abdul Aziz, dengan NIM 172111293 dari mahasiswa IAIN Surakarta, Fakultas Syariah, Hukum Ekonomi Syariah. Di sini saya akan sedikit menyampaikan review buku dengan judul Pengantar Hukum Perdata Internasional di Indonesia. Nah, buku ini adalah tulisan dari Profesor Dr. Sudargo Gautama SH. Penerbitnya sendiri adalah dari Bina Cipta Bandung. Kemudian buku ini sudah ada 5 cetakan. Nah, cetakan yang pertama itu ada di tahun 1977 pada bulan Mei. Cetakan kedua itu Desember 1982, kemudian cetakan ketiga pada April 1985, kemudian cetakan yang keempat 1986 bulan Maret, kemudian yang kelima itu adalah Januari 2019 kemarin. Nah, buku ini itu juga terdiri dari 326 halaman. Kemudian menurut saya buku ini itu sudah cukup lengkap kalau sebagai pengantar hukum perdata internasional, karena di sini cakupannya cukup banyak, juga memuat 13 bab. Nah, di setiap bab ini juga terdapat subbab-subbab yang cukup penting juga, cukup banyak materinya. Dari yang bab pertama itu misalnya ada di pengertian hukum antar tata hukum. Kemudian di bab 2 itu ada titik-titik pertalian. Yang ketiga, bab ketiga itu ada prinsip kewarganegaraan dan prinsip domisili. Yang keempat itu ada penunjukan kembali atau renvoi. Yang kelima ada kualifikasi. Yang keenam itu ada ketertiban umum. Kemudian bab 7 itu ada penyelundupan hukum. Yang ke 8 itu ada pilihan hukum. Kemudian yang ke-9 ada hak-hak yang diperoleh. Kemudian yang ke-10 itu adalah bab tentang persoalan pendahuluan. Kemudian yang ke-11 itu ada penyesuaian. Yang ke-12 itu ada timbal balik dan pembalasan. Kemudian yang ke-13 itu ada pemakaian hukum asing. Nah, cukup banyak di sini buku-bukunya. Tapi sebelum saya masuk di materinya, nah, akan saya sedikit sampaikan beberapa kekurangan dari buku ini, yaitu salah satunya buku ini itu kata-katanya tidak mudah untuk dipahami, karena mungkin ini karena buku cetakan yang sudah lama, mungkin ya, tahun 1977. Kemudian pada zaman sekarang ini bahasanya cukup susah untuk dipahami, tapi masih bisa dipahami. Kemudian yang kalau keunggulannya itu, kalau sebagai pengantar, menurut saya ini kan masih pengantar hukum perdata internasional di Indonesia. Buku ini menurut saya sudah cukup lengkap karena muatannya sudah cukup banyak, seperti itu. Mungkin itu antara kelebihan dan kekurangan. Kalau kekurangan menurut saya ada di segi bahasa, karena buat materinya itu sudah cukup banyak daripada buku-buku yang lain. Buku-buku yang lain itu kalau sekedar dasar-dasar saja itu nggak sampai 13 bab, paling cuma ada 7 bab. Itu nanti dibandingkan dengan buku ini paling cuma memuat separuhnya, seperti itu. Nah, misalnya ini ada di pengertian hukum perdata internasional. Nah, dalam bayangan kita, hukum perdata internasional itu pada intinya adalah
hukum yang mengatur tentang hukum perdata, namun secara internasional. Kalau di Indonesia kan punya hukum perdata. Nah, itu kan hukum perdata masih untuk menyelesaikan kasus perdata, namun dengan ruang lingkup nasional. Maksudnya pihak-pihaknya masih dalam satu negara, yaitu di Indonesia. Namun kalau hukum perdata internasional Indonesia itu nanti cakupannya adalah hukum perdata juga yang mengatur keperdataan tapi secara internasional. Maksudnya ada hubungan asing di dalamnya. Contohnya bagaimana? Misalnya antara kita ambil kasus yang mudah lah seperti itu ya. Misal ada di perkawinan. Nah, itu perkawinan itu kan ada di titik-titik pertalian. Di sini sudah dijelaskan juga, itu ada di bab kedua. Nah, misal perkawinan nanti akan ada perceraian, akan ada pewarisan juga di bawah-bawahnya. Ada subbab-subbab lain yang memuat juga. Nah, itu nanti kan misal seperti ini, seseorang yang orang Indonesia, kewarganegaraan Indonesia itu menikah dengan orang lain. Nah, secara hukumnya saja beliau sebelum menikah harus mengurus dokumen secara internasional karena sudah memuat hukum perdata internasional. Nah, untuk menyelesaikan kasus perdata internasional, setiap negara itu memiliki hukumnya masing-masing. Jadi apabila terjadi ketimpangan antara negara A dan negara B misalnya, nah itu nanti akan diselaraskan atau terjadi pilihan hukum untuk menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi. Misal antara Indonesia dengan Malaysia, misalnya punya sistem perdata internasional masing-masing atau sistem hukum masing-masing. Indonesia seperti ini, kemudian Malaysia seperti ini. Nah, maka untuk menyatukan keduanya bila ada persoalan keperdataan secara internasional, maka harus diselesaikan dengan kesepakatan antara kedua belah pihak. Hukum mana yang akan digunakan? Apakah hukumnya nanti akan bergulir di Indonesia atau hukumnya nanti akan bergulir di Malaysia? Maka hukum mana yang akan digunakan, seperti itu. Begitu juga dengan negara-negara lainnya seperti Amerika, Perancis, dan lain sebagainya. Nah, di buku ini menurut saya sudah cukup lengkap antara kasus keperdataan dan juga penyelesaiannya seperti itu ya. Semoga cukup bermanfaat untuk teman-teman semua. Buku ini adalah buku yang cocok untuk kita pelajari bersama-sama. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.